Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Idama najong doaku di jodoh itui manutuhi, ia adong nama nangihon suaraku, do manguka pitui, bongot maahu tu ibana, manga maahu rap dohot ibana, jala ibana rap dohot ahum. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, Allah mendengar suaraku. Somaldo tabigi padohan, ima ditangihon natoras nado saluhut suarani yanakonna. Dang marnaluja aik paihut ihut rura. Satu gambaran yang kita lihat dalam hidup ini, bahwa Tuhan mendengar, Tuhan tahu dalam segala pergumulan kita. Termasuk juga Yohanes dalam firman ini, dia bergumul, pergumulannya karena kebenaran, pergumulannya karena menghadapi segala tantangan-tantangan, dan bahkan pergumulan yang berat sekali. Bukan hanya sekedar bencana, bahkan pergumulan Yohanes adalah menghadapi para pembunuh, menghadapi para pembangkang, menghadapi ajaran-ajaran sesat, bahkan bahaya-bahaya yang paling mengerikan baginya, bahwa setiap orang yang mengaku Tuhan, dia akan dibunuh dan disalibkan dan bahkan mati martir. Tentu sekali di sini kita melihat apa yang mau disampaikan oleh Yohanes adalah soal mengikut Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar, Tuhan akan membukakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang yang setia mengikutinya. Sebuah kesetiaan yang mau disampaikan oleh Yohanes adalah tentang kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Tentu sekali mungkin Bapak Ibu tahu, banyak pergumulan orang-orang yang setia. Banyak mungkin yang harus kesulitan-kesulitan orang yang betul-betul mempertahankan imannya. Tapi di sini kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa hanya orang-orang yang setialah yang akan mendapat upah. Hanya orang yang setialah didengarkan, dan hanya orang yang setialah mendapat upahnya. Maka di sana dikatakan mahkota itu hanya bagi orang yang setia. Kiranya kita melalui firman ini diingatkan agar kita mengungkapkan dan terbuka bahwa Tuhan mau menjawab segala pergumulan kita. Kiranya Tuhan membukakan berkat-Nya bagi orang yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menguatkan dan mengingatkan kami. Amin.